Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Quraisy. NIM saya 20 38 30 31070. Kelas C, nomor absen 12, prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akhlak. Manusia sebagai makhluk hidup dan berakal dituntut untuk memiliki sebuah akhlak yang baik dan benar agar dapat menghiasi dirinya sendiri dan menaikkan derajatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pembinaan akhlak itu ada 3. Yang pertama, dari faktor keturunan. Biasanya faktor keturunan ini berasal dari pembawaan orang tuanya, di mana pewarisan genetik dari pertemuan 24 kromosom dari ayah dan 24 kromosom dari ibu. 48 kromosom tersebut bercampur dan berinteraksi membentuk pasangan baru. Akibat terjadinya ini, terjadilah pertemuan gen-gen pada setiap pasangan kromosom dari ayah maupun dari ibu yang memiliki sifat tertentu, dan terjadilah pembentukan dan sekaligus perubahan sifat hereditas. Dapat ditegaskan kembali bahwa sifat, watak, bakat, kecerdasan, dan perilaku seseorang dipengaruhi atau dibentuk oleh faktor keturunan ini, yaitu yang ia wariskan dari ayah maupun ibunya. Yang kedua, faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan, ada 3 lingkungan yang sangat mempengaruhi akhlak. Dengan demikian, yang pertama, lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi sebuah akhlak seseorang. Karena dalam keluarga, akhlak dapat dibentuk dimulai dengan interaksi ayah, ibu, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat. Kedua orang tua adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pembentukan dan pembinaan seorang anak, karena dengan baik dan harmonisnya kekeluarga akan memberikan manfaat besar bagi pembinaan akhlak seorang anak. Lingkungan sekolah formal. Lingkungan di sini diberikan proses pembelajaran dari seorang guru untuk memproses bagaimana muridnya mempunyai dan memiliki akhlak yang baik. Dalam proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena jika tidak diperhatikan akan mengakibatkan kurangnya akhlakul karimah. Jadi guru tersebut selalu memberikan bagaimana agar mempunyai akhlak yang baik dan benar. Di sekolahlah kita akan diajari bagaimana akhlak yang baik dan bagaimana akhlak yang tidak baik. Dan selanjutnya di lingkungan masyarakat sekitar. Pembentukan dan pembinaan akhlak sangat dibutuhkan dalam pergaulan, terutama di masyarakat. Mengingat perkembangan dan perubahan di masyarakat yang semakin menjauhkan anak didik, terutama mahasiswa, dan dari nilai-nilai ajaran Islam. Karena salah satu pergaulan yang kurang diwaspadai menjadikan hal-hal yang merusak akhlak seseorang. Kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai berakhlak dalam lingkungan masyarakat dan memilihnya, terutama dalam pergaulan. Kita sebaiknya mengikuti organisasi-organisasi positif yang berada di lingkungan masyarakat agar dalam terbentuknya akhlak tersebut kita semakin baik dalam berakhlak di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, faktor hidayah.
Faktor hidayah dalam perspektif Islam adalah sangat menentukan dalam membentuk dan membina akhlak Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada yang dikehendakinya. Sebagai mahasiswa, kita harus selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kebaikan dalam berakhlak yang Islami, agar kita tidak tersesat dalam hal-hal yang merugikan. Salah satu contoh faktor hidayah dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa agar Islam selalu dikuatkan dengan dua Umar. Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.